Baik, selamat pagi dengan Pak Erni ya. Sebelumnya di sini perkenalkan ya, saya Cindy dan rekan saya Nurliana. Tujuan kami di sini yaitu untuk melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang penanggulangan bencana yang akan terjadi untuk siap siaga terkait dengan bencana-bencana yang akan terjadi. Sebelumnya di sini kita berbincang-bincang kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Mbak Erni ya. Apakah Mbak Erni bersedia? Baik, di sini sebelumnya saya ingin mendengar dulu ke Mbak Erni terkait dengan bencana yang terjadi kemarin. Dengar-dengar kejadiannya kebakaran ya Mbak Erni ya. Baik, bisa diceritakan ulang kembali kepada kami Kronologisnya itu seperti apa sehingga kenapa bisa terjadi kebakaran tersebut? Jadi gini, pas siang itu saya lagi rebus telur nih. Nah terus saya kepikiran buat saya mandi dulu aja, nanti saya lihat lagi sebentar. Terus pas saya selesai mandi itu saya sholat, terus saya ketiduran. Nah pas saya bangun tidur itu, langsung pas saya keluar, saya udah lihat api besar banget di dapur itu. Nah terus saya kebingungan, gak tahu harus ngapain. Langsung saya keluar, untungnya saya langsung keluar membawa anak saya dan teriak minta tolong, dan akhirnya waktu itu ada ada pemadam kebakaran datang ke rumah. Pemadam kebakaran itu Mbak Erni yang telepon atau mungkin tetangga ya? Mungkin tetangga, soalnya sudah rame di luar juga. Mungkin tetangga yang telepon, soalnya saya kebingungan gak tahu harus ngapain, makanya gak kepikiran buat nelpon damkar buat nyelamatin diri aja. Itu udah Alhamdulillah. ya. Sebelumnya di sini di rumah Pak Erni bersama siapa? Sama anak saya. Lalu bagaimana dengan anaknya? Alhamdulillah selamat, kan langsung saya bawa keluar waktu itu. Oke, baik. Terkait dengan kejadian yang Mbak Erni sudah ceritakan di sini, kita akan memberikan penyuluhan ya terkait dengan bencana ini sebagai kesiapsiagaan kita nih sebelum bencana itu terjadi. Kita nantinya bisa siap, oh dalam keadaan ini kita harus ini melakukan ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurliana. Silakan. Jadi begini Mbak Erni, tadi kan sudah kita dengarkan nih bareng-bareng gimana kronologis hingga terjadi kebakaran tersebut. Sebenarnya apa yang Mbak Erni sudah lakukan juga sudah benar gitu caranya. Seperti tadi pas Mbak Erni nih melihat kebakaran, sebenarnya benar sekali kita nggak usah terlalu panik ketika kita sedang menjadi korban gitu dalam kebakaran tersebut. Nggak usah panik pertama, kemudian kalau bisa kita segera nih menyelamatkan, kalau bisa segera menyelamatkan mungkin barang-barang berharga seperti mungkin sertifikat rumah atau dan lain sebagainya. Itu juga kan salah satu barang yang berharga, dan yang tak kalah penting adalah benar sekali yang Mbak Erni sudah lakukan kemarin, pastinya menyelamatkan keluarga. Seperti Mbak Erni yang lakukan itu adalah menyelamatkan anaknya. Kemudian salah satu hal yang sangat penting juga kita lakukan pada saat terjadi bencana kebakaran itu adalah menelpon pemadam kebakaran. Benar sekali apa yang dilakukan oleh, untungnya tetangganya juga sangat sudah inisiatif sekali ya untuk menelpon pemadam kebakaran, jadinya cepat siaga buat datang ke lokasi tersebut. Nah pada saat pemadam kebakaran datang juga salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kalau bisa sebelumnya itu jangan dikunci nih tempat terjadinya kebakaran tersebut. Supaya apa? Supaya nanti kan kalau pada saat pemadam kebakarannya datang, dia cepat bisa atau mudah gitu dalam menjangkau tempat kebakaran tersebut. Misalnya kalau kejadian kebakarannya di dapur, kalau misalnya ada pintu akses menuju dapur tersebut, kalau bisa jangan dikunci gitu, supaya hal-hal yang memang mungkin tidak kita inginkan terjadi itu bisa cepat kita tanggulangi seperti pada saat kebakaran tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan latihan evakuasi. Nah kemudian kalau misalnya kebakarannya kalau misalnya kebakarannya masih dalam keadaan skalanya kecil, misalnya kebakarannya cukup misalnya kemarin nih di dapurnya aja, mungkin nggak sampai membara ke semua rumahnya. Sebenarnya salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan apa? Sebelumnya Mbak Eni tahu nggak apa itu apa? Enggak.
APAR itu adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Nah, biasanya itu tuh alat yang biasanya ada di misalnya di toko-toko besar, misalnya kayak di mall biasanya ada tuh, atau mungkin di tempat-tempat kampus atau sekolah biasanya ada. Nah, itu tuh salah satu alat pemadam yang bisa kita gunakan ketika terjadi kebakaran tapi dalam skala yang kecil, tidak yang besar seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kalau kita berbicara tentang hanya kebakaran yang sifatnya itu misalnya kan salah satunya itu disebabkan oleh biasanya kadang konslet listrik. Nah, biasanya kalau sudah terjadi kebakaran, salah satu cara yang bisa kita atasi untuk melakukan mentiadakan gitu atau untuk supaya apinya itu kecil adalah kita bisa matikan konslet utama dari apa sih namanya yang listriknya itu, misalnya kalau biasanya kan di rumah itu KWH yang di luar itu loh, itu bisa kita matikan supaya kebakarannya itu tidak semakin menyerempet ke tempat-tempat yang lain. Atau sebenarnya tongges itu harus kita cabut, tidak boleh sebenarnya kita biarin begitu saja, karena kita nggak tahu namanya bencana itu seperti apa. Bisa saja nanti mungkin anak-anak kita mungkin dia main petasan atau dia main kembang api, kan bisa aja nanti mungkin menyerempet ke dalam gas yang belum dicabut itu juga bisa nih salah satu tanda penyebab dari kebakaran tersebut. Makanya kebanyakan sebenarnya orang kalau nggak dipakai tongges itu sebenarnya lebih baiknya dicabut gitu, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut. Dan yang pastinya adalah kita tidak lalai sebenarnya, karena mungkin ya namanya juga manusia ya, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Tapi sebenarnya yang kita perlu hati-hati juga, jangan sampai mungkin nanti kita lagi rebus telur mungkin, atau kita lagi masak atau lagi apa gitu, jangan sampai kita ninggalin apa yang ada di dapur tersebut. Jadinya kita harus jangan lalai, kita harus ingat, mungkin seperti itu. Baik Bu, dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ada beberapa yang bisa Ibu ingat untuk lakukan ke depannya ya. Apakah sudah bisa dipahami dan diingat beberapa mungkin ya? Ya, jadinya untuk ke depannya bisa kan untuk lebih siap lagi. Baik, itu saja mungkin Mbak Erni ya. Itu saja ya dari kami Mbak ya. Pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.